فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia kali ini, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hari ini kepada kita semuanya, dan insya Allah tercatat sebagai amal ibadah kita yang telah akan memberatkan timbangan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah muslimin sedang dimainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pada kesempatan kali ini momentum Syawal, tak lupa khatib mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana siyamakum min al-aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Syawal, mari kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita dapat di bulan Ramadan, kita kemudian praktekkan di luar Ramadan dengan senantiasa menjaga iman dan takwa kita. Dalam artian takwa kita kepada Allah yaitu imtithalul awamirillah wa istinabul nawahi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, insyaallah Allah berikan kita kehidupan yang baik. Dengan takwa Allah mudahkan kita melaksanakan urusan kita sehari-hari. Dan dengan takwa Allah berikan kita solusi dari persoalan kita hadapi, dan juga dengan takwa Allah berikan rezeki kita dari arah yang tiada disangka kita. Maka dari itu pada kesempatan mereka ini, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat beberapa ungkapan-ungkapan orang Jawa, ada yang mengatakan begini: kalah bodoh menang dulu, kalah materi yang penting menang doa. Doa dalam umat Islam itu bisa disebut silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Allah menegaskan dalam surat Ghafir bahwasanya wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum alladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari dari beribadah dalam artian minta kepadaku, Allah akan masukkan mereka dalam api neraka jahanam dalam keadaan yang ini. Kata kuncinya adalah doa, jemaah sekalian. Setelah sekian banyak doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, kemudian para ulama-ulama waris Nabi, ustaz, kiai dan sebagainya, ada doa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan dalam sehari-hari, terutama setelah sholat fardu. Doa ini terkenal, masyhur dalam riwayat Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad berdialog dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat di kalangan Nabi, sahabat yang kecerdasannya luar biasa, namun umurnya tidak panjang, hanya 33 tahun. Bahkan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah senantiasa meminta pendapat bin Jabal dalam perkara agama. Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai saja Mu'adz bin Jabal umurnya panjang, niscaya setelah aku selesai jadi khalifah, aku akan minta Mu'adz bin Jabal untuk menggantikan. Itu kata Umar bin Khattab. Dalam dialognya, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, demi Allah Mu'adz, aku ingin mencintaimu, aku menyayangimu, aku berpesan kepada engkau, jangan tinggalkan satu doa
setelah engkau sholat fardu. Doanya masyhur kita kenal yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar senantiasa berzikir kepadamu, agar senantiasa bersyukur kepadamu, dan agar senantiasa beribadah yang semakin baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permohonan dalam doa tersebut. Yang pertama yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah hamba agar senantiasa jadi orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikrullah. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, zikir bisa kita laksanakan, bisa kita praktekkan melalui lisan kita, seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Kemudian bisa kita praktekkan lewat hati kita, merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita. Satu contoh, ketika kita berdagang di pasar, kita menerapkan zikir hati kita kepada Allah lewat hati kita, maka kita akan merasa aktivitas kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita di kantor, kita menerapkan zikir hati kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita di sekolah misalnya sebagai seorang guru atau siswa ataupun mahasiswa, kita menerapkan zikir lewat hati kita, maka perasaan kita akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dengan perbuatan. Kalau kita sudah meyakini lewat lisan kita, lewat hati kita, bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dalam perbuatan, maka di pasar kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak mungkin mengurangi timbangan ketika berdagang. Di kantor kalau kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi, menyelewengkan laporan, mengurangi hak rakyat dan sebagainya, karena kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya berpikir. Maka untuk agar supaya hati kita menjadi tenang, hati kita senantiasa berhubungan dengan Allah, maka kita mohon minta kepada Allah agar senantiasa dijadikan hamba yang pandai berzikir kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan hatinya merasa nyaman dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati jadi tenang. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hati merupakan kunci daripada kita melaksanakan suatu kegiatan. Kalau kita berangkat dari rumah ke tempat kerja dengan hati tenang, insya Allah seluruh pekerjaan akan tuntas, beres, aman. Kalau hati kita berangkat sudah tidak nyaman, entah ada pertengkaran saudara maupun di rumah tangga, ya tentunya ketika bekerja, sekolah, menuntut ilmu tidak nyaman, tidak enak, tidak tuntas pekerjaan itu. Maka untuk bisa hati kita menjadi tenang, maka kuncinya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita senantiasa berzikir, lisan kita, hati kita maupun perbuatan kita, Allah akan berikan ketenteraman bagi hidup kita. Nomor 2, permohonan yang kedua adalah wasyukrika. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur apa yang sudah kita miliki. Kemarin lebaran diberikan nikmat oleh Allah, bisa pulang mudik, dapat THR, dapat bingkisan, walaupun gak seberapa, tapi kita bisa bersyukur, kita bisa merayakan lebaran di desa. Itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Cara sederhana agar kita bisa bersyukur pada Allah adalah menikmati apa yang kita miliki dan menghindari untuk berangan-angan yang panjang apa yang tidak kita miliki. Karena orang yang berangan-angan panjang terlalu berkhayal akan susah hidup. Nikmat yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita nikmati. Belum tentu nikmat yang kita peroleh bisa diperoleh oleh orang lain.
Dalam surat Ibrahim Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi jika kamu kufur, lupa, senantiasa mengikuti hawa nafsu, ambisi-ambisi yang di luar batas, maka Allah mengingatkan inna 'adzabi lasyadid. Allah mengingatkan adabnya sangat pedih. Syukur menjadi kuncinya para sekalian. Betapa banyak kita melihat fenomena hari ini orang yang sudah diberi jabatan secara material sudah enak, gaji turah-turah, tetapi masih kurang saja. Makanya dalam surat At-Takasur kita disindir, sesungguhnya kita itu kalau bermegah-megahan gak cukup menuruti hawa nafsu, sampai kita masuk ke yang kubur, hatta zurtumul maqabir. Dalam surat ini dikatakan itu ada perumpamaan. Andai kata kita diberi 2 gunung emas itu tidak akan cukup untuk memenuhi hawa nafsu kita. Karena tidak ada batas yang berjamaah. Kuncinya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu, adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa bersyukur dan dijauhkan dari kufur. Yang ketiga pada jamaah yaitu wa husni ibadah. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita tiap hari makin baik, makin menunjukkan progres yang baik. Kita tahu bahwa itu bahwa jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Maka ibadah ini merupakan kegiatan kita setiap hari sesungguhnya. Ada ibadah mata, ada ibadah hormat. Yang mata sudah ada tuntunannya, yang hormat tuntunannya diserahkan kepada masing-masing. Maka kita mohon kepada Allah agar ibadah kita utamanya setelah Ramadan tidak kendor, tidak menurun, tapi makin meningkat. Kita lanjutkan, sedekah kita lanjutkan, puasa kita latih, kita tambah dengan puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk senantiasa jadi hamba yang ibadahnya semakin hari semakin meningkat. Demikian tadi 3 permohonan ini yang tidak boleh kita lupakan. Kita baca setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir, bersyukur atas nikmat Allah, dan ibadah kita makin baik. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadir al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa izzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqina wa nubuwwatan fil maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min syarri al-maut wa najata min an-nar wal bakari wal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واجعل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimus salata sawu salatan baik syukur dan bisa bersafarakat sertifikat kosong. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من الجوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة آنية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام